Selanjutnya, sambutan Ketua Dewan Pengurus Pusat Pertuni yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Departemen Pemberdayaan Daerah dan Cabang. Kepada yang terhormat Bapak Mardi Herianto, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Gubernur Sumatera Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati seluruh elemen pemerintah provinsi dan kota Palembang dan seluruh unsur Muspida, yang saya hormati Ketua DPD dan Diwasda beserta jajaran Provinsi Sumatera Selatan, yang saya banggakan dan saya sayangi seluruh panitia OC dan SC, para ketua cabang dan perwakilan dari masing-masing pertuni cabang di kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Yang pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hingga di detik ini, di hari ini Selasa 15 Februari 2022, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan kenikmatan sehingga kita bisa berada di ruangan ini di Ballroom Hotel Grand Malaka Palembang untuk melaksanakan dan menghadiri pelaksanaan musyawarah daerah 7 DPD Pertuni Sumatera Selatan. Semoga acaranya akan berjalan dengan lancar hingga sidang paripurna terakhir nanti. Bapak Ibu serta musda yang saya hormati, salam hormat dan ucapan selamat dari Ketua Umum Pertuni Ibu Arya Indrawati, dan beliau mohon maaf karena tidak bisa hadir langsung di sini karena kesibukan-kesibukan yang harus dikerjakan, yang harus diurus di Jakarta, sehingga beliau memandatkan, mendelegasikan saya dari Divisi Departemen Pemberdayaan Daerah dan Cabang untuk menghadiri pelaksanaan musda di Sumsel di Kota Palembang ini. Sangat senang untuk bisa berada di sini, untuk berdiri di Bumi Sriwijaya ini pertama buat saya, dan Ketua Umum menitipkan beberapa hal atau pesan yang harus saya deliver, saya sampaikan di forum musda ini. Yang pertama, DPP mengharapkan adanya peran aktif dari teman-teman DPD Pertuni Sumatera Selatan untuk mengadvokasi penerbitan Perda Disabilitas. Sudah punya belum Pak Agus di Sumsel ini? Belum ya, nanti bisa dipikirkan 5 tahun ke depan ini agar Sumatera Selatan tidak tertinggal dengan provinsi atau daerah lain yang sudah memiliki peraturan daerah disabilitas, yang kemudian tentunya akan diikuti dengan rencana aksi daerah, karena nasional pun juga punya rencana aksi nasional. Itu sudah dikeluarkan PP-nya nomor 20 2019 yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Bappenas. Tentu semua daerah akan melakukan hal yang sama ke depannya. Terus kemudian DPP berharap akan adanya diversifikasi pekerjaan atau peluang usaha yang bisa dikerjakan oleh teman-teman di Sumatera Selatan ini. Setelah kemarin sukses dengan unit usaha panti pijatnya, tentu teman-teman bisa memikirkan pekerjaan atau peluang apa yang bisa dikerjakan oleh teman-teman tunanetra. Apalagi di masa pandemi ini, mungkin kegiatan pijat memijat ini akan sedikit terhalang karena adanya prokes, harus menjaga jarak. Nggak mungkin ya memijit jarak 2 meter, yang dipijit pakai apa nih? Pakai galak kah? Atau pakai omongan? Nggak mungkin kan? Jadi harus dipikirkan peluang usaha apa yang bisa ditangkap dan bisa dikerjakan sehingga akan mensejahterakan lagi teman-teman tunanetra di Palembang dan Provinsi Sumsel ini. Kemudian diharapkan juga di Pertuni Sumatera Selatan ini adanya percepatan atau akselerasi pengembangan program yang berbasis dengan teknologi. Soalnya pemerintah saat ini banyak menggulirkan bantuan teman-teman disabilitas.
Netra dan kawan-kawannya. Bantuan-bantuan yang bisa diakses tentunya, salah satunya mungkin ada gadget, ada bantuan uang tunai dan sebagainya. Teman-teman Sumsel harus mencoba ikut mengaksesnya dan nanti bisa mengajukan proposal dan dimasukkan juga dalam garis program kerjanya. Tentu DPP juga akan siap untuk mensupport, karena kemarin kita sudah punya dua batch atau dua kelompok pelatihan komputer bicara secara online atau daring, dan di masing-masing batch-nya itu ada perwakilan dari Sumatera Selatan yang telah lulus dengan nilai baik. Itu bisa dibanggakan oleh teman-teman di Sumsel, sehingga nanti akan membantu sebagai mentor, sebagai guru dalam pelatihan komputer bicara ini. Karena penguasaan terhadap teknologi komputer bicara dan teman-temannya ini di era digital ini sangat penting, sehingga bisa menunjang aktivitas dan kreativitas dari teman-teman DPD Pertuni ataupun DPC Pertuni di Sumsel ini. Karena di usia 55 kemarin kita membuat tema besar perayaan ulang tahun Pertuni itu adalah regenerasi Pertuni dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Kemarin Sumsel juga ikut berperan di dalamnya. Ini masih berlaku sampai kepengurusan DPP di 2024 nanti Pak Agus. Itu masih berlangsung yang tema regenerasi Pertuni itu. Dan Pak Agus juga membuktikan dalam event-event sekaliber Musda ini, Pak Agus melibatkan teman-teman atau generasi mudanya untuk duduk di kepanitiaan. Itu sangat menyenangkan, sebuah langkah yang bagus, sehingga akan melahirkan generasi pemimpin Pertuni berikutnya di Sumatera Selatan ini. Amin. Peserta Musda yang saya hormati, berbicara Musda ataupun Pertuni, tadi sudah banyak disinggung oleh Bapak Agus. Mungkin saya review kembali bahwasanya Pertuni ini dibentuk atau didirikan sudah 56 tahun lalu di tanggal 26 Januari di kota Surakarta oleh 4 tokoh tunanetra. 3 di antaranya sudah berpulang, masih 1 sekarang legendnya itu ada di Jakarta, living legendnya, namanya Ibu Aryani Sukamwo. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, beliau satu-satunya living legend pendiri Pertuni yang masih ada sampai sekarang ini, alhamdulillah. Sehingga beliau sering dijadikan pembicara atau narasumber ketika HUT-HUT Pertuni itu digemakan di seluruh Indonesia ini. Itu adalah dari fungsi Musda itu sendiri. Dan di Munas kemarin 2019, DPD Pertuni Sumsel ini mendapat predikat dinobatkan Pertuni terbaik di Indonesia, sehingga dalam kesempatan ini nanti kami akan memberikan award atau reward kepada DPD Pertuni Sumsel. Alhamdulillah Pak Agus masih ada, belum demisionerkan, jadi masih bisa menikmati ini hasil karya teman-teman di Sumsel di bawah pimpinan Pak Agus. Sekali lagi saya ucapkan selamat, harap dipertahankan oleh teman-teman pengurus berikutnya di 5 tahun ke depan. Tentu untuk sama mungkin berat atau mungkin nggak bisa, tapi untuk lebih itu sangat terbuka peluangnya. Seperti itu Bapak Ibu. Diharapkan Bapak Agus nanti seandainya ini kalau tidak memimpin DPD lagi, tetap memberikan saran pemikiran kepada adik-adiknya, junior-juniornya, atau masih mau lagi Pak Agus jadi ketua? Nanti diberi hadiah rumah loh Pak, mau nggak kira-kira? Jadi seperti itu yang diharapkan Pak Agus. Mohon bimbingan, saran, arahan untuk junior-juniornya, dan para juniornya juga harus siap diberikan masukan atau saran yang membangun dari para senior. Jangan ditolak ya, didengarkan, dipertimbangkan, dan dikerjakan jika itu mampu dikerjakan oleh teman-teman pengurus kemudian. Bapak Ibu peserta Musda, tanpa mendiskreditkan pihak manapun, saya akan meminta tepuk tangan yang meriah untuk Ketua OC dan Ketua SC kita. Pertuni ini adalah sifatnya sukarela. Jadi terima kasih banyak kepada orang-orang
teman-teman tunanetra yang mau jadi pengurus Pertuni, dan tentunya para mitra bakti. Pak Agus, mitra bakti Sumsel ada berapa? Mitra bakti Sumsel ada 15 orang. Mantap. Yang paling lama siapa nih? Yang paling lama Srianti, Suratman, dan Yuli Januar. Oke, yang lama-lama nanti saya mintakan hadiah sepeda sama Pak Jokowi. Boleh tepuk tangan lagi dong buat para mitra bakti kita. Terima kasih kepada para mitra bakti yang sudah memberikan waktu, tenaga, dan lebih khususnya lagi penglihatan. Terima kasih banyak teman-teman sudah dibacakan surat-surat, dokumen, ikut dibantu diedit, ikut dipandu jalan kemana-mana. Terima kasih bisa memberikan jalan, bisa memberikan cahayanya kepada teman-teman tunanetra. Mungkin tidak ada materi yang bisa diberikan oleh Pertuni, akan tapi doa tulus dan doa yang paling terbaik untuk para mitra bakti agar mendapat kebahagiaan dan keberkahan dunia dan akhirat. Semoga bisa memberikan semangat lagi, bisa mengabdikan diri mitra bakti ini kepada para pengurus DPD ataupun pengurus cabang. Tentunya tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Kita semua berharap semoga musda ini akan berjalan dengan lancar. Kemudian akan terpilih ketua DPD dan Dewasda yang dipilih dan didukung sepenuhnya oleh teman-teman di cabang, dan siap bekerja sama untuk pemerintah. Kebetulan tadi di samping saya ada Bapak Kepala Dinas Sosial. Bapak, Pertuni adalah mitra strategis untuk pelaksanaan program-program baik yang bersifatnya di Pemprov ataupun di kota. Nanti bisa mengajak Pertuni, karena Pertuni ini pokoknya sangat the best lah. Di seluruh Indonesia sudah ada Pertuni, 34 provinsi sudah ada DPD-nya. Untuk kota kabupaten kita sudah punya 248 cabang. Tentu sudah sangat banyak banget, karena usia kita tadi juga sudah tua. Oleh karena itu, mari eksistensi Pertuni ini kita pertahankan, kita tingkatkan lagi. Buat teman-teman di Sumsel, selamat melaksanakan musda, selamat berkarya, bahwa DPD Pertuni Sumsel menjadi nomor siko di Indonesia, nggak cuma di selatan. Setuju teman-teman? Dan akhirnya saya Mardi Herianto, atau lebih familiar yang diakrab Ardi, Ketua Departemen Pemberdayaan Daerah dan Cabang, mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucap. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang berenang. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita sua lagi di kota Palembang. Bapak yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, penyerahan Pertuni daerah terbaik. Penyerahan penghargaan Pertuni daerah terbaik masa bakti 2015-2020 oleh Dewan Pengurus Pusat Pertuni kepada Dewan Pengurus Daerah Pertuni Sumatera Selatan. Kepada yang terhormat Bapak Mardi Herianto untuk menyerahkan penghargaan secara langsung kepada Ketua Dewan Pengurus Daerah Pertuni Sumatera Selatan. Oke, lihat sini Pak. Oke. Oke lo, buka dulu laptopnya buka. Tapi kan baca ngomong belum? Sudah. Kan sudah bisa ngomong? Bukan laptopnya? Bisa, sudah. Asli. Gubernur Sumatera Selatan atau yang mewakili dan sekaligus
membuka secara resmi Musyawarah Daerah ke-7 Persatuan Tunanetra Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Mirwansyah SKM MKM, kami persilakan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan utama, saya mengucapkan permohonan maaf Pak Gubernur Sumatera Selatan yang seyogyanya hari ini beliau mau hadir langsung membuka acara, namun karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan sehingga beliau mewakilkan kepada saya. Yang saya hormati Forkompinda dalam hal ini Pangdam 2 Sriwijaya diwakili oleh Pak Dandim. Yang saya hormati dari Kapolda diwakili Ibu Wakapolres Tabes Palembang, para pejabat, Kepala OPD Provinsi Sumatera Selatan yang sempat hadir, Kasatpol PP dari Dinas Sosial Kota. Dinas Sosial Kota, alhamdulillah mewakili dari saya sempat cari-cari mana Dinas Sosial. Iya, Pak Camat. Kalau Pak Camat itu mewakili banyak daerahnya. Yang saya cari itu orang Dinas Sosial karena ini Portuni. Yang saya hormati organisasi disabilitas yang sempat hadir. Ini ada Hikmah ya? Datang, waduh mantap Hikmah, makasih Hikmah. Hikmah ini Ketua HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Ada dari Kergatin, mewakili Kergatin ada nggak? Ada ya? Ada ya. Portuni yang saya hormati juga, selamat datang Pak dari DPP Portuni dan Pak Agus dari DPD Portuni Sumatera Selatan serta para peserta yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Ilahi karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara musyawarah daerah ke-7 Portuni Sumatera Selatan yang insya Allah beberapa hari ini mereka akan melaksanakan musyawarahnya dan akan memilih ketua yang baru. Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan bahwa Dinas Sosial atau Provinsi Sumatera Selatan sudah banyak berperan terhadap DPD Portuni atau kumpulan disabilitas. Di akhir kemarin pada saat Hari Kawanan Nasional, kita juga telah memberikan sumbangsih kepada Portuni. Dalam hal ini kita memberikan Al-Quran Braille pada penyandang disabilitas. Dan ini juga saya berharap kepada seluruh organisasi Portuni, jangan hanya kita mengembangkan pijat saja, karena pijat itu ada turun naiknya. Yang paling utama adalah kita mengembangkan huruf Braille kita. Belum tentu semua Portuni bisa membaca Braille. Nah itu yang paling pokok. Jadi kalau kita mengembangkan huruf Braille ini ke depan, bagaimana anak cucu kita dan sebagainya atau penerus-penerus kita dengan huruf Braille dan sebagainya. Nah ini kita bisa mengembangkan apa sih dunia ini bisa membaca dan sebagainya. Salah satu kalau IT, kalau huruf Braille kita belum bisa membuka huruf Braille, bagaimana kita akan membuka IT komputer dan sebagainya. Yang pertama, terima kasih DPP Portuni telah memberikan komputer ini berbicara. Mudah-mudahan komputer ini bisa beranak lagi, ini bagus. Jangan hanya satu, mungkin dikembangkan lebih lanjut lagi. Dan juga kemarin juga bagus saya sampaikan juga, Dinas Sosial telah mengembangkan, kemarin saya sudah memesan 5 itu tongkat berbicara. Jadi tongkat berbicara yang biasa dipakai oleh teman-teman Portuni ini adalah tongkat merah putih namanya ini. Tongkat merah putih, tapi kita sudah memesan ini tongkat berbicara kemarin yang digital ya. Yang mudah-mudahan itu cepat selesai. Ya walaupun baru 5, mudah-mudahan ini bisa berkembang dan berkembang lagi.
Yang kita harapkan adalah pengembangan itu teman-teman kita Pertuni yang ada di sini. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan itu kita sudah punya wadah namanya Panti Disabilitas Sensoris, adanya di Jalan Dinas Sosial. Jadi teman-teman Pertuni bisa mengembangkan karya di sana, karena di sana juga kan ada anak-anak kita yang mempunyai kemampuan khusus yang itu tunanetra untuk belajar, ada juga yang ngaji dan sebagainya di Panti Disabilitas Sensoris. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini dapat melanjutkan aktivitas sesuai dengan kemampuan kita. Itu saja. Dengan sekali lagi saya mengucapkan selamat bermusyawarah. Semoga dalam musyawarah ini akan memilih para ketua yang memang betul-betul yang diharapkan oleh Pertuni. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi musyawarah daerah ke-7 Persatuan Tunanetra Indonesia Provinsi Sumatera Selatan secara resmi saya nyatakan dibuka. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan pengarahan. Selanjutnya, penyematan tanda peserta Musyawarah Daerah ke-7 Pertuni Sumatera Selatan. Kepada peserta yang telah ditunjuk, harap segera mengambil tempat. Pembukaan Musyawarah Daerah ke-7 Pertuni Sumatera Selatan. Marilah kita tutup acara ini dengan melapatkan lafaz hamdan. Saya selaku pemandu acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan memohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak masih ribut itu. Tolong tenang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, keluarga dan pengikutnya sampai akhir zaman. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita ikuti sidang paripurna yang kedua. Sidang paripurna yang kedua ini akan dipimpin oleh Saudari Palica Irma SPDI.
dan dibantu oleh sekretaris saudari Ferawati. Untuk itu palu dan mikrofon saya serahkan kepada pimpinan sidang. Baiklah, peserta sidang yang kami hormati, karena sidang paripurna akan segera dimulai, maka kami mohon peserta sidang diharap tenang. Dan kami mohon untuk mematikan handphone terlebih dahulu, dan bagi yang memiliki putra ataupun putri untuk dikondisikan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hazana li haza wa makhuna li nafaziya laula hazana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada kita semua sehingga kita pada pagi hari ini dapat melaksanakan dan hadir di sini untuk menghadiri sidang paripurna ini. Baiklah, para peserta sidang yang saya hormati, menurut daftar hadir yang saya terima, insya Allah peserta sidang telah memenuhi syarat, yaitu 50% plus 1. Dan akan saya tanyakan kepada peserta sidang, bagaimana? Apakah sidang hari ini bisa kita mulai atau tidak? Bisa? Bisa, oke, lanjut. Baiklah, kalau begitu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang paripurna kedua dengan agenda mendengarkan laporan pertanggungjawaban Ketua DPD Pertuni Sumatera Selatan dan dilanjutkan dengan pandangan umum Dewasda Pertuni Sumatera Selatan masa bakti 2015-2020 dan perpanjangan 2022. Dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Baiklah, terima kasih. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan mendengarkan laporan pertanggungjawaban dari Ketua DPD Pertuni Sumatera Selatan. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Pertuni selaku narasumber, yang saya hormati Ketua Presidium, yang saya hormati Ketua Sidang Paripurna kedua, yang saya hormati, saya banggakan peserta Musda 7 DPD Pertuni Sumatera Selatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu kita mengucap syukur alhamdulillah, karena tadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan seremonial acara pembukaan Musda. Lalu salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang yang saya hormati, izinkanlah saya berdiri di hadapan peserta sidang sekalian untuk melaporkan atau menyampaikan laporan pertanggungjawaban saya selaku
Ketua DPD terpilih masa bakti 2015-2020 plus 2022. Peserta sidang yang saya hormati, ketika itu saya terpilih, kami telah menyampaikan pada sambutan mukadimah kami ketika di penutupan, dan ketika ada kesempatan bagi kami sebelum kami dipilih dalam menyampaikan apa visi dan misi kami apabila kami terpilih. Masih ingat di dalam ingatan kami bahwa yang pertama, kami tentu akan melanjutkan apa yang menjadi program-program atau gagasan-gagasan dari ketua DPD sebelumnya. Lalu yang kedua, landasan kerja kepengurusan DPD Pertuni Sumatera Selatan masa bakti 2015-2020 plus 2022 harus mengacu kepada dua amandemen anggaran dasar, ya, yaitu hasil Munas tahun 2014 dan hasil Munas tahun 2019. Maka dari itu, ketika itu kami menyampaikan bahwa kami akan mengupayakan, yang pertama adalah kita berusaha atau kita memperjuangkan untuk kesejahteraan teman-teman atau kita para disabilitas netra dari sisi ekonomi dan hal-hal yang lain yang menunjang kesejahteraan kaum tunanetra. Yang kedua, kita akan mengupayakan program pelatihan komputer bicara, dan alhamdulillah ya, nanti disampaikan di dalam laporan yang akan disampaikan oleh saudari Ferawati, bisa kita laksanakan. Dan hasil-hasil yang lainnya yang tentu mungkin masih banyak kekurangan di sana sini, namun kami bersama pengurus DPD Pertuni Sumatera Selatan bahu-membahu untuk mencapai apa yang menjadi target atau keinginan kami pada saat kami memimpin sebagai ketua DPD Pertuni Sumatera Selatan. Maka dari itu, peserta sidang yang saya hormati, kami mohon untuk peserta sidang untuk menyimak secara seksama maaf laporan pertanggungjawaban kami. Mudah-mudahan saudara-saudara dapat kembali mengingat ke belakang apa-apa yang telah kami capai. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan saudari Ferawati untuk membacakan secara lengkap laporan pertanggungjawaban kami tersebut. Terima kasih, kami persilakan. Laporan pertanggungjawaban Ketua DPD Pengurus Daerah Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Provinsi Sumatera Selatan masa bakti 2015 sampai 2020 plus 2020-2022 disajikan dalam musyawarah daerah ke-7 Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni
Provinsi Sumatera Selatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Penyayang serta Maha Pemurah. Saya dapat menyelesaikan tugas sebagai Ketua Daerah Pertuni Sumatera Selatan masa bakti 2015-2020 yang diamanahkan kepada saya oleh Musyawarah Daerah ke-6 Pertuni tahun 2014. Sungguh bukan tugas yang ringan menjadi Ketua DPD Pertuni Provinsi Sumatera Selatan yang cukup besar dengan kondisi pemerintah yang belum memiliki kesadaran yang baik tentang perlunya pemberdayaan warga negara penyandang tunanetra. Namun saya sangat bersyukur karena Allah Tuhan yang Maha Mulia senantiasa membimbing saya, serta saya memiliki tim yang solid dalam Dewan Pengurus Daerah Pertuni Sumatera Selatan yang saya bentuk pada bulan Januari 2020, serta dengan kerjasama yang sangat baik dari Dewan Pengawas Daerah Dewesda yang dipimpin oleh Bapak Supinal Masri, yang juga dipilih oleh Musda ke-6 DPD Pertuni Sumatera Selatan tahun 2014, sehingga saya dapat melaksanakan tugas yang besar ini insya Allah dengan baik. Saya sebagai Ketua DPD Pertuni Sumatera Selatan yang terpilih pada masa bakti 2015-2020 diangkat berdasarkan pemilihan dalam Musyawarah Daerah Musda ke-6 Pertuni Sumatera Selatan yang diselenggarakan di Palembang pada tanggal 29 sampai 31 Desember tahun 2014 dan bekerja berdasarkan keputusan dan ketetapan Musda tersebut yang mencakup 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pertuni yang diamandemen dalam Munas ke-8 tahun 2014. 2. Garis besar program Pertuni tahun 2014 sampai tahun 2019. A. Keorganisasian. 1. Pengurus DPD Pertuni Sumatera Selatan. Pengurus inti DPD Pertuni Sumsel dibentuk dengan surat keputusan daerah nomor LKKD DPD Pertuni Sumatera Selatan 01/2015 tertanggal 10 Januari 2015 dan pengangkatan pengurus lengkap biro-biro dengan surat keputusan Ketua Daerah 02 KD DPD Pertuni Sumsel 01/2015 tertanggal 2 Februari 2015 tanpa adanya revisi kepengurusan DPD Pertuni Sumatera Selatan. 2. Kinerja DPD Pertuni Sumatera Selatan. A. Januari 2015 membubarkan Panitia Musda ke-6 Pertuni Sumatera Selatan. B. Tanggal 10 Januari 2015 DPD Pertuni Sumatera Selatan membentuk dan membuat SK pengurus inti DPD Pertuni Sumatera Selatan. C. Tanggal 2 Februari 2015 DPD Pertuni Sumatera Selatan membentuk dan membuat SK Biro DPD Pertuni Sumatera Selatan. D. Tanggal 24 Oktober 2016 mengajukan proposal musik kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. E. Tahun 2018 membuka cabang Panti Pijat Pertuni Jaya. F. 1 Februari 2018 memperkerjakan 6 orang anggota Pertuni Cabang Kota Palembang di Panti Pijat Pertuni Jaya. G. Tanggal 11 Maret 2019 mengundang Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan untuk menghadiri pembukaan kegiatan pelatihan pijat urut MASAS yang diselenggarakan oleh DPD Pertuni Sumatera Selatan. H.
tanggal 14 Maret 2019 mengirim surat permohonan penandatanganan sertifikat pijat urut MASES kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 18 Maret 2019 mengirim surat permohonan audiensi kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk mengupayakan agar tidak ada pembangunan pasar ikan modern di area Pertuni Sumatera Selatan atau Panti Pijat Pertuni Jaya. Tanggal 18 Maret 2019 mengirim surat permohonan audiensi DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk mengupayakan agar tidak ada pembangunan pasar ikan modern di area Pertuni Sumatera Selatan atau Panti Pijat. Tanggal 4 Mei 2018 mendapatkan bantuan 1 set alat musik dari YBM Bank BRI. Tanggal 20 Maret 2019 mengirim formulir usulan bakal calon ketua umum Pertuni. Tanggal 11 Juli 2019 mengajukan proposal dana transport Munas kepada PT Asri Putra Lora. Tanggal 11 Juli 2019 mengajukan proposal dana transport Munas kepada PT Dexa Medica. Tanggal 19 Juli 2019 mengirim surat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI dalam mengupayakan agar Sekretariat DPD Pertuni Sumsel dan Panti Pijat Pertuni Jaya tidak dipindahkan akibat dari pembangunan pasar ikan modern. Tanggal 30 Juli 2019 mengirim surat permohonan peminjaman bus mobil kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan untuk transport kegiatan Munas DPP Pertuni di Jakarta. Tanggal 14 Agustus 2019 DPD Pertuni rapat bersama Kepala Dinas Sosial Kota Palembang dan Dinas Perikanan Kota Palembang yang membahas mengenai pemindahan Sekretariat DPD Sumsel dan Panti Pijat Jaya akibat pembangunan pasar ikan modern. Tanggal 10 September 2019 mengirim surat permohonan audiensi kepada Wali Kota Palembang dalam mengupayakan agar Sekretariat DPD Sumsel dan Panti Pijat Pertuni Jaya tidak dipindahkan akibat adanya pembangunan pasar ikan modern. Tanggal 23 September 2019 DPD Pertuni Sumsel audiensi dengan Wali Kota Palembang perihal pemindahan Sekretariat DPD Pertuni Sumsel dan Panti Pijat Pertuni Jaya akibat adanya pembangunan pasar ikan modern. Tanggal 6 Januari 2020 mengirim surat permohonan audiensi kepada Kepala Dinas Sosial Kota Palembang perihal hasil rapat DPD Pertuni Sumsel dengan Dinas Sosial Kota Palembang dan Dinas Perikanan Kota Palembang mengenai pemindahan Sekretariat DPD Pertuni dan Panti Pijat Pertuni Jaya pada tanggal 14 Agustus 2019, namun hasil rapat tersebut tidak terrealisasi. Tanggal 31 Maret 2020 mengajukan surat permohonan bantuan langsung tunai BLT kepada anggota Pertuni di Sumsel melalui DPP Pertuni. Bulan Januari 2020 DPD Pertuni Sumsel bekerja sama dengan DPC Pertuni Kota Palembang membuka donasi melalui sosial media bagi para donatur baik secara organisasi, lembaga ataupun pribadi yang ingin membantu baik berupa bahan pangan maupun berupa uang. Kemudian hasil bantuan tersebut kami salurkan kepada anggota Pertuni yang terdampak pandemi COVID-19. Tanggal 31 Juli 2020 SK perpanjangan Ketua DPC Kota Palembang X
tanggal 15 September 2020 mengajukan pelaksanaan musda DPD Pertuni yang ke-7 kepada DPP Pertuni, membagikan 120 kantong hewan kurban kepada anggota Pertuni Kota Palembang. C. Pada tanggal 5 Agustus 2021 mengajukan permohonan bantuan beras kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan bagi anggota Panti Pijat Pertuni Jaya. D. Tanggal 28 Januari 2022 DPD Pertuni Sumatera Selatan merekomendasikan Saudara Talita Anggraini untuk mendapatkan beasiswa dari PRKPI. Tanggal 4 Februari 2022 DPD Pertuni Sumsel bekerja sama dengan Makelar Amal menyalurkan bantuan beras kepada 30 orang anggota DPC Pertuni Kota Palembang, masing-masing mendapatkan 5 kilo beras. F. Tanggal 11 Februari 2022 DPD Pertuni Sumatera Selatan bekerja sama dengan Makelar Amal menyalurkan beras bantuan kepada 40 orang anggota DPC Pertuni Kota Palembang, masing-masing mendapatkan 5 kilo beras. G. Tanggal 11 Februari 2022 DPD Pertuni Sumatera Selatan bekerja sama dengan Persatuan Wanita Palembang PWV Sumsel menyalurkan bantuan sembako kepada 65 orang anggota Pertuni Kota Palembang. 3. Pembinaan cabang Pertuni. A. Hingga saat laporan ini dibuat, Pertuni Sumsel mempunyai 6 cabang tingkat kabupaten atau kota dengan jumlah anggota sekitar 350 orang. B. Tanggal 6 April 2015 memberikan bantuan dana Muscap Pertuni Kota Palembang kepada Panitia Muscap Pertuni Kota Palembang. C. Pada tanggal 10 April 2015 DPD Pertuni Sumsel menghadiri undangan musyawarah cabang Pertuni Kota Palembang. D. Tanggal 21 Mei 2015 menghadiri undangan musyawarah cabang Pertuni Kabupaten Muara Enim. E. Tanggal 21 Mei 2015 memberikan bantuan dana kepada Ketua Pelaksana Muscap Pertuni. Upaya peningkatan SDM pengurus DPD Pertuni Sumatera Selatan dilakukan dengan mengikut sertakan pengurus DPD Sumsel secara bergiliran dalam berbagai seminar, lokakarya, dan pelatihan yang diselenggarakan oleh sejumlah lembaga, organisasi, dan pemerintah. Upaya-upaya tersebut mencakup tanggal 08 September 2016 DPD Pertuni mengutus Saudara Robi Surya dan Saudari Ripiani menghadiri kegiatan sosialisasi perlindungan anak dan perempuan yang berkebutuhan khusus yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang bekerja sama dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. B. Tanggal 20 sampai 27 September 2016 DPD Pertuni Sumsel mengikuti pelatihan komputer bicara Sumatera Selatan. B. DPRD Provinsi Sumsel. C. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. D. Wali Kota Palembang. E. Dinas Sosial Kota Palembang. F. Kesbangpol dan Limas Provinsi Sumatera Selatan. G. Tanggal 24 November 2020 mengajukan permohonan audensi ke kantor Camat Ilir Timur 3 untuk mengupayakan agar Panti Pijat Pertuni Jaya mendapatkan izin untuk pemasangan papan nama Panti Pijat Pertuni Jaya. E. Pendidikan dan pelatihan. 1. Beasiswa.
Beasiswa diperoleh dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus PKLK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan PT KPAI melalui DPP Pertuni untuk anak dari orang tua disabilitas netra. Anggota Pertuni ditingkatkan SD, SMP. Tanggal 20 sampai 27 September 2016, DPD Pertuni Sumsel mengikuti pelatihan komputer bicara untuk 20 orang peserta yang diselenggarakan Panti Sosial Binaneta Wihataguna Bandung. Tanggal 16 November 2017 mengutus saudara Iwan Susanto dan Robi Surya untuk mengikuti pelatihan komputer bicara dan kewirausahaan yang diselenggarakan DPP di Medan. Bulan Juni 2018 mengadakan pelatihan musik. Tanggal 4 Maret sampai dengan tanggal 14 April 2019, DPD Pertuni Sumsel menyelenggarakan pelatihan massas bagi anggota Pertuni se-Sumatera Selatan dalam rangka memperingati hari jadi Pertuni yang ke-50 tanggal 19 Mei 2015. DPD Pertuni Sumsel mengadakan kegiatan sosial yaitu donor darah yang bekerja sama dengan DPP Pertuni dan PMI Kota Palembang. Tanggal 8 Agustus 2016, DPD Pertuni Sumsel bekerja sama dengan RT 30 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan IT3 mengadakan kegiatan peringatan HUT RI yang ke-71. Tanggal 15 Juli 2017 memberikan bantuan sosial kepada Iwan Susanto sebesar 1 juta untuk proses verbal dalam kasus konflik dengan oknum Satpol PP yang mengganggu kenyamanan panti pijat. Tanggal 8 Agustus 2017 memberikan bantuan dana kepada panitia penyelenggara kegiatan HUT RI yang ke-72 sebesar 1 juta. Tanggal 21 Desember 2018, DPD Pertuni Sumsel turut bela sungkawa dan memberikan bantuan uang duka atas meninggalnya orang tua dari anggota Deperda Pertuni Sumsel. Tanggal 21 Desember 2018, DPD Pertuni Sumsel turut berbela sungkawa dan memberikan bantuan uang duka atas meninggalnya orang tua dari anggota Deperda Pertuni Sumsel. Upaya-upaya penggalian dana. 1. Melalui kemitraan dan organisasi atau lembaga pemerintah dan swasta yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. 2. Melalui unit usaha panti pijat Pertuni Jaya. 3. Melalui kube pengurus. Kekayaan organisasi. 1. Gedung. Sejak tahun 1988, DPD Pertuni Sumsel memiliki gedung sekretariat dan gedung panti pijat Pertuni Jaya sendiri. Namun sejak tanggal 24 Oktober, gedung sekretariat dan gedung panti pijat Pertuni Jaya pindah ke gedung SLBA PRPCN Palembang. Perpindahan tersebut diakibatkan adanya pembangunan pasar ikan modern oleh pemerintah. Hingga laporan ini dibuat,
DPD Pertuni Sumatera Selatan menempati gedung SLBA PRPCN Palembang maaf, aku ulang lagi ya. Hingga laporan ini dibuat, DPD Pertuni Sumatera Selatan menempati gedung XSLB PRVCN Palembang seluas 23,5 kali 6 meter persegi ditambah plus tanah seluas 16 dikali 10,5 meter persegi dengan status hak guna pakai. Surat pemandat bangunan XSLBA dan tanah serta sketsa terlampir. 2. Satu set peralatan musik sejak tanggal 4 Mei 2018 DPD Pertuni Sumatera Selatan menerima bantuan satu set alat musik dari YBN BRI. Rincian peralatan terlampir. 3. Keuangan. Saldo awal 1 Januari 2015 sebesar 49.507.500 rupiah. Penerimaan A. Dari panti pijat dari Januari tahun 2015 sampai Februari tahun 2022 sebesar 3.025.000 rupiah. B. Bantuan kube pengurus sebesar 10 juta. C. Bantuan dari pihak swasta sebesar 1.500.000. Jumlah 343.525.000 rupiah. Pengeluaran selama 7 tahun dari Januari 2015 sampai Februari tahun 2022 sebesar 295.750.000 rupiah. Saldo akhir sampai tanggal 28 Februari 2022 sebesar 40.775.000 rupiah. Rincian keuangan terlampir. 4. Peralatan kantor terlampir. Penutup. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami sebagai pengurus Pertuni Provinsi Sumatera Selatan, baik pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan atau pihak swasta atau sumbangsi, baik berupa dana maupun ide-ide yang membuat Pertuni sampai saat ini tetap eksis, dan mudah-mudahan kepengurusan ke depan lebih baik dari yang sekarang. Kami juga memohon maaf kepada semua pihak apabila perbuatan kami selaku pengurus DPD Pertuni Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat memuaskan semua pihak, baik dalam menjalankan program atau perbuatan kami sebagai manusia biasa. Baik, selesai. Baiklah, terima kasih kami. Baik. Mohon maaf. Terima kasih kepada Saudari Ferawati yang telah dengan jelas membacakan laporan pertanggungjawaban kami. Mungkin perlu yang harus peserta sidang ketahui bahwa mungkin peserta sidang ada yang bertanya-tanya mengapa seperti banyak kegiatan yang diulang-ulang.
itu sebenarnya tergantung dengan judul dan subjudul. Jadi ya mungkin karena capek, Saudari Priawati tadi ada yang kelewat sedikit. Lalu kemudian di TP2A ya, di forum komunikasi, alhamdulillah DPD di situ dimasukkan sebagai anggota forum komunikasi TP2A ya, dari pemberdayaan perempuan. Jadi setiap kegiatan memang DPD Pertuni selalu diajak, dan Dewan Pembina dan penasehatnya adalah Ibu Gubernur Sumatera Selatan. Makanya terdengar sering sekali kegiatan-kegiatan itu diikuti oleh pengurus DPD Pertuni Sumatera Selatan yang memang kami mandatkan, karena sesuai dengan surat undangannya selalu tertuju kepada Ketua DPD Pertuni Sumatera Selatan atau yang mewakili. Makanya kita secara bergantian mengirim delegasi untuk hadir di setiap kegiatan forum komunikasi TP2A tersebut. Lalu kemudian mengenai beasiswa, memang kita secara runut ketika menerima informasi dari DPP selalu kita tindak lanjuti dengan cara menyeleksi dan bergiliran dari setiap anak yang orang tuanya disabilitas, tentu dengan persyaratan salah satunya adalah waktu itu KTAP ya, kartu tanda anggota Pertuni. Ya itu ya, saya kira itu saja yang dapat kami sajikan. Sekali lagi kami mohon maaf, tentu masih banyak sekali kekurangan-kekurangan di sana sini. Saya sendiri merasa bahwa saya belum bisa berbuat apa-apa untuk kinerja saya selama 5 tahun ke belakang. Namun itulah kemampuan saya dan kemampuan kami pengurus DPD Pertuni Sumatera Selatan. Sesuai dengan harapan kami, jika memang ada program-program yang menurut kepengurusan ke depan yang baik, kami titipkan agar program-program atau kegiatan-kegiatan ini mohon untuk ditindaklanjuti. Jika memang belum, tolong dievaluasi atau dilakukan pengembangan program sebagaimana mestinya. Saya Agus Pasa dengan ini mengucapkan terima kasih, mohon maaf kepada semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.